Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, selebgram Lina Lutfiawati atau yang lebih dikenal dengan nama Lina Mukherjee akhirnya menghirup udara bebas usai dipenjara karena penistaan agama saat menyantap daging babi. Ia bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan di Lapas Kelas 2 Palembang. Lina Lutfiawati, selebgram yang dikenal dengan nama Lina Mukherjee, menyatakan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Palembang, Sumatera Selatan. Ia mendapat remisi dari vonis 2 tahun karena tersandung kasus penistaan agama yang viral karena menyantap daging babi sambil mengucapkan bismillah. Pihak lapas berharap Lina bisa berkelakuan baik usai bebas dari penjara. Lina sudah berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar aturan serta banyak melakukan aktivitas yang positif yang menghasilkan kreasi-kreasi yang cukup membanggakan untuk lapas, terutama yang sempat viral dan banyak menghasilkan tuh bantal ini. Jadi kebetulan memang kan untuk remisi memang hak semua warga binaan yang sudah memenuhi syarat. Sementara itu, Lina Mukherjee bersyukur setelah bebas dari penjara. Ia mengaku selama di lapas, ia menyibukkan diri dengan merajut bersama warga binaan lainnya. Untuk warga binaan menjadi yang lebih baik ya, maksudnya ketika kita masuk ke sini bukan berarti kita orang yang tidak benar ya, tapi kita menjadi yang lebih baik seperti itu. Jadi nggak usah putus asa, pasti kedepannya rezekinya diganti yang lebih dari Tuhan. Ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga, karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Sebelumnya, Lina Lutfiawati atau Lina Mukherjee divonis Hakim Pengadilan Negeri Palembang 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama pada September 2023 lalu. Saat itu, ia membuat konten makan kulit babi dengan mengucapkan kata bismillah. Setelah viral, ia dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa terpidana hukuman mati dalam kasus narkoba Mary Jane Veloso tidak dibebaskan dari hukuman usai dikabarkan akan dipulangkan ke Filipina. Mary Jane Veloso telah menjalani hukuman penjara hampir 15 tahun. Nama Mary Jane Veloso kembali jadi perbincangan usai dikabarkan akan dipulangkan ke Filipina setelah divonis mati dan menjalani hukuman di Indonesia sejak 2010. Mary Jane merupakan warga negara Filipina sekaligus terpidana hukuman mati dalam kasus narkotika usai ditangkap di Yogyakarta bersama 2,6 kg heroin pada tahun 2010 silam. Mary Jane juga sempat hampir dieksekusi di Nusa Kambangan pada tahun 2015, namun ditunda pada detik-detik terakhir. Setelah menjalani hukuman penjara hampir 15 tahun, Mary Jane akhirnya dipulangkan ke negaranya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa Mary Jane tidak dibebaskan dari hukuman. Mary Jane dipindahkan ke Filipina dengan status narapidana dan Filipina harus menjalani putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Ya, memang banyak teman-teman salah mengerti membaca statement dari Presiden Marcos itu. Tidak ada kata-kata bebas dalam statementnya itu, hanya mengatakan bring her back to the Philippines, membawa dia kembali ke Filipina, bukan dalam arti dibebaskan. Yang benar adalah kita melakukan transfer of prisoner, kita memindahkan narapidana dan Filipina akan menerima dan akan melaksanakan putusan pengadilan Indonesia. Jadi kita tetap konsisten, kita tidak pernah memberikan grasi kepada narapidana narkotika, dan itu sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto sampai sekarang. Sementara itu, LPP Kelas 2B Yogyakarta yang menjadi lokasi pembinaan Mary Jane Veloso masih menunggu surat resmi dari pihak terkait. Jika surat belum terbit, pihak lapas akan tetap menahan Mary Jane. Kita menunggu surat ataupun media-media yang
medsos yang sudah memberitakan itu, kita sifatnya titipan ya. Kalau memang itu sudah ada surat resmi ya, kita bebaskan dari LPP. Tapi kalau memang belum ada surat resmi, tentunya tetap akan kita laksanakan pembinaan di LPP. Mary Jane menjadi warga binaan titipan di LPP kelas 2B Yogyakarta dengan status low risk. Usai dipindah dari lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah toko reparasi kompor di Jalan Raya Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat hancur akibat ledakan tabung gas LPG yang bocor. Ledakan juga mengakibatkan 2 penghuni bangunan mengalami luka bakar. Video amatir merekam kepanikan warga pasca insiden ledakan dari dalam toko reparasi kompor di Jalan Raya Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis pagi. Besarnya ledakan memporak-porandakan seisi bangunan. Ledakan juga mengakibatkan 2 penghuni bangunan mengalami luka bakar. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Dugaan sementara ledakan berasal dari tabung gas LPG yang bocor. Pun nyalain lampu meledak. Oh. Gitu. Yang meledak apa tuh, Pak? Sepertinya sih gas ini kan masih bau gas nih. Bau gas. Masih terasa bau gasnya nih. Ada korban nggak, Pak? Belum. Cuman berdua, cuman yang laki-lakinya luka bakar hampir 80% lah. Luka lupas. Ada ledakan yang diduga dari gas LPG yang sudah bocor. Begitu dinyalakan lampu listrik terjadi ledakan. Yang saya ketahui itu, dan kami sudah ke TKP ini bersama dengan aparat yang lainnya terkait untuk ini mengecek. Penyebab pasti terjadinya ledakan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Selain mengakibatkan 2 korban luka bakar, 3 rumah warga juga mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang melanda kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sejumlah kompleks perumahan terendam banjir, bahkan sebuah pohon tumbang dan menimpa kabel listrik. Perumahan Tirta Mandala Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat terendam banjir. Air setinggi kurang lebih 50 cm menggenangi puluhan rumah usai hujan deras dan angin kencang. Sebuah pohon bahkan tumbang hingga menimpa kabel listrik lampu jalan di perumahan tersebut. Banjir kerap menggenangi rumah warga akibat luapan kali jantung yang tak mampu menampung air saat hujan deras. Bukan banjir lagi ya, banjir ini. Tadi langsung banjir. Selalu kalau hujan besar banjir. Masuk, Bu? Ini masuk. Hari ini alhamdulillah nggak sampai ke dalam, cuma di luar aja. Biasanya sampai ke dalam, sampai lah batas lutut. Warga berharap pemerintah Kota Depok melalui dinas terkait dapat segera memasang tanggul di bantaran kali jantung guna mencegah terjadinya banjir yang semakin parah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Komisi 4 DPRD Kota Palembang bersama Dinas Kesehatan menggerebek sebuah ruko klinik kecantikan di Jalan Padat Karya. Penggerebekan ini merupakan tindak lanjut dari laporan warga adanya bahan berbahaya dari produk klinik tersebut. Rombongan dari anggota Komisi 4 DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Palembang, Sumatera Selatan menggerebek sebuah klinik kecantikan di Jalan Padat Karya, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami. Kedatangan para petugas tak lain ingin memastikan laporan yang selama ini masuk kepada mereka. Pasalnya warga menemukan bahan berbahaya di dalam kandungan produk skincare klinik tersebut.
datang ke DPR. Nah, untuk itu kami datang ke sini mengkonfirmasi secara langsung apakah berita-berita yang kemarin sempat viral adakah benarnya atau tidak. Jadi hari ini secara langsung kami konfirmasi dengan ownernya langsung, Pak Dadang. Ini bahwasanya kemarin produk-produk yang sudah sempat viral itu sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan dan juga produk tersebut sudah tidak lagi dibuat kerjasama. Hasil pemeriksaan sementara, pihak klinik Daviana sudah menarik barang yang dianggap mengandung bahan berbahaya dan memutuskan kerjasama dari pabrik tersebut. Kita di sini kita sudah melakukan pembenahan yang bermasalah tidak kita edarkan lagi, kita cabut semua dari peredaran dan kita melakukan klaim kepada pihak konsumen untuk sekarang dan semuanya sudah kita bentuk tim quality control untuk kedepannya. Kedatangan Wakil Rakyat dan Dinas Kesehatan ingin memastikan secara langsung kualitas produk dari klinik ini, baik dari kualitas hingga pengemasan. Pihak klinik pun membuka pintu untuk konsumen yang ingin komplain dan ingin mengklaim ganti rugi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.